pagi menjelang siang seperti ini. Terima kasih MC. Bapak Ibu sekalian, tentunya yang saya hormati Bu Ratih Kusuma, Kadiskur Par, mewakili Pak Wali Kota, Pak Dani Sirigar. Selamat ulang tahun luar biasa di acara yang dirayakan oleh seluruh pelaku hotel dan restoran di Balikpapan. Tentunya yang punya gawe Pak Sugianto, Pak BRI Kalimantan Timur, dan teman-teman pelaku hotel, pariwisata, restoran di Kota Balikpapan. Hari ini saya sangat luar biasa, halal bihalal yang diisi dengan berbagai acara yang mulai nanti ada siraman rohani, dan ini kayaknya agak lebih serius nih Pak. Hadir di tengah-tengah kita, saya akan mencoba memandu. Perkenalkan, saya Sumarsono, saya pemimpin redaksi Tribun Kaltim. Tadi kemarin mendadak di kontak Pak Yanto, tapi kayaknya cara kerja Pak Yanto luar biasa. Ya. Hari ini saya kedatangan tamu. Di sebelah kanan ini adalah Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Pak M. Hasbi Asidiki. Selamat siang Pak. Selamat siang. Tapi nanti beliau akan didampingi Pak Adrian ya. Kemudian di sebelah kanannya dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BPPDRD Kota Balikpapan, diwakili oleh Pak Diki Caryono. Kayaknya deg-degan ini Pak. Hotel, restoran kalau ada orang pajak bingung. Tapi insya Allah enggak. Saya yakin teman-teman Balikpapan luar biasa. Dan di sebelah paling ujung, beliau adalah praktisi hukum, seorang advokat. Nah, ini nggak tahu nih akan mendampingi orang hotel atau mendampingi orang pajak. Beliau adalah Pak Jaludin. Selamat siang Pak. Selamat siang Bapak. Bapak Ibu, kita mungkin tidak panjang waktunya karena kita dibatasi oleh makan siang. Itu Pak Yanto ya. Kurang lebih 30 menit. Nah, saya hanya mengantarkan karena Bapak ini akan sosialisasi lah bagaimana mengenai BPJS Ketenagakerjaan punya peran penting lah di pelaku usaha, khususnya termasuk juga di sektor hotel dan restoran. Dan tentunya nanti juga akan bagaimana kebijakan-kebijakan terkait perpajakan hotel dan restoran, dan nanti juga tentu terkait mungkin persoalan hukum ketenagakerjaan nanti juga beliau akan menyampaikan. Saya nanti ini hal yang penting, terutama tadi disampaikan oleh Pak Yanto bahwa dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja dengan dampak geopolitik, efisiensi anggaran, saya lihat memang mungkin hampir semua sektor, termasuk dalam ini di perhotelan juga menunjukkan perlu perjuangan yang keras sehingga kita tetap bisa ekstensi. Nah, mungkin langsung saja ke Pak Sidik mungkin mengawali, mungkin dilanjutkan oleh Pak Adrian. Bagaimana sih pentingnya BPJS Ketenagakerjaan bagi mungkin teman-teman karyawan, apakah menjadi sebuah kewajiban, dan bagaimana ketika nanti misalkan dalam kutip mungkin mengakhiri di masa kerja, ada istilahnya jaminan kehilangan pekerjaan nanti seperti apa? Mungkin mengkolah saja Pak Sidik mengawali talk show hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Sumarsono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Yang saya hormati Bu Ratih yang mewakili Wali Kota Balikpapan, Pak Dani, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan, Ketua PHRI Provinsi Kaltim yang mewakili Pak Sahmaruhid, Ketua PHRI Kota Balikpapan, Ketua Panitia Pak Haji Sugianto. Terima kasih Pak undangannya. Bapak Ibu pimpinan hotel, restoran Kota Balikpapan yang berbahagia, terima kasih kami sudah diundang berkegiatan kali ini. Jadi yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Kami hadir untuk melindungi Bapak Ibu semua sebenarnya. Jadi pada hari ini, kesempatan kali ini kami menyampaikan ada
relaksasi iuran sebanyak 50%. Jadi yang tadinya 16.800 sekarang jadi 8.400. Jadi kita tahulah kondisi solid, semua bidang juga sulit, termasuk hari ini kita nggak tahu nih kenaikan aftur apakah nanti sampai 74%, infonya seperti itu. Karena saya baru berdarat dari Jakarta Pak, baru berdarat langsung ke sini. Tiket mahal juga Pak. Tiket mahal juga, yang biasanya 1,6 sekarang udah 2.200.000. Untung aja masih bisa dapat dari pagi, jadi saya bisa terbang ke Balikpapan. Pada kesempatan kali ini Pak, nanti saya akan dibantu oleh teman saya, Mas Ardian, nanti akan menjelaskan terkait dengan manfaat program relaksasi pemerintah 50% iuran. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti ini untuk kenyamanan, ketenangan Bapak Ibu semua. Jadi jangan sampai juga nanti kita kalau sakit, kalau kecelakaan kerja, tiba-tiba masuk rumah sakit, malah pengusahanya bingung Pak. Itu biaya berapa sih biayanya? Jadi biayanya luar biasa. Kalau sudah masuk kecelakaan kerja itu luar biasa, ke rumah sakit kita punya uang 50 juta aja kadang-kadang nggak cukup. Kemarin saya ada yang lapor sampai 250 juta karena kakinya patah, tangannya patah dan seterusnya. Ini kita karena program pemerintah kita lakukan itu dan kita sampai sembuh. Kita cover sampai sembuh dan rumah sakit kerjasama di Balikpapan banyak yang bagus Pak. Di Silom ada macam-macam dari rumah sakit Pertamina. Jadi nanti pada kesempatan ini kami pengen menyampaikan hal baik ini kepada Bapak Ibu semua. Dan satu hal lagi, ini titip pesan dari Pak Wali kemarin karena kami sampaikan untuk cover ya peserta Jaman Sostek di Kota Balikpapan itu baru mencapai 54,45% Pak. Padahal targetnya 82,79%. Jadi saya mengajak Bapak Ibu semua di sini untuk kita menyampaikan program baik dari negara ini kepada semuanya. Jadi baik stakeholder yang berhubungan dengan mitra-mitra Bapak maupun yang ada di lingkungan Bapak untuk bisa kita sampaikan ini. Mudah-mudahan ini tidak menambah jurang kemiskinan, harapannya seperti itu karena kami juga punya program untuk beasiswa dan sebagainya itu, jadi nanti akan disampaikan oleh Mas Ardian. Mungkin waktu dan tempat Mas Ardian silahkan untuk dilanjutkan. Terima kasih. Tapi Pak, silakan Pak Ardian. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semua. Izin perkenalkan, saya Ardian Nur, saya timnya Pak Hasbi, ingin menjelaskan terkait kesejahteraan pekerja sekitar kita. Mungkin dulu bahasanya adalah kayak lingkaran Gerakan Nasional Peduli Pekerja Rentan atau CSR yang menggunakan anggaran yang dibantu oleh dana CSR Bapak Ibu semua. Izin moderator berapa menit dari sisi kami? 5 menit dulu. 5 menit. Oke, baik. Siap. Jadi izin Bapak Ibu semua, saya percepat saja. Next. Dasar hukumnya next saja. Next. Nah, ini untuk TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan, Bapak Ibu semua. Kebetulan Kota Balikpapan juga sudah ada perda khusus untuk terkait TJSL ini, yaitu dana CSR Bapak Ibu bisa digunakan untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi Bapak Ibu bisa melindungi pekerja-pekerja informal di sekitar hotel, restoran Bapak Ibu semua. Jadi kebetulan menyambung yang disampaikan oleh Pak Hasbi tadi, bahwa memang amanat dari Pak Wali Kota karena coverage di Kota Balikpapan masih sekitar 50%-an. Jadi kebetulan juga Pak Wali Kota juga ada program yang izin Pak Kadisnaker melindungi sekitar 12.000 pekerja di Kota Balikpapan. Pekerja informal sudah dilindungi dan bahkan di tahun ini infonya Gojek Ojol itu dianggarkan melalui APBD. Nah, jadi ada masih sekitar 40%-an yang belum terdaftar untuk pekerja informal di Kota Balikpapan, Bapak Ibu. Nah,
Nah, di sini kami tujuannya mengajak Bapak Ibu semua berpartisipasi aktif untuk bisa meningkatkan coverage Kota Balikpapan melalui dana TJSL-nya. Next lagi. Nah, ini pekerja yang Bapak Ibu bisa lindungi. Kriterianya adalah yaitu pekerja yang melakukan kegiatan usaha mandiri, yaitu yang tidak bekerja di badan usaha atau di perusahaan. Terus memiliki penghasilan yang tidak tetap. Seperti kita tahu pekerja informal, ketika dia bekerja berarti dia untuk makan dia hari ini. Beda sama kayak kita ya Bapak Ibu, kita menerima gaji bulanan, kita sakit, kita nggak kerja, kita udah terima penghasilan tiap bulannya. Tapi beda dengan pekerja informal, ketika dia kerja, misalnya mohon maaf pedagang bakso, ketika dia bekerja hari ini berarti dia untuk makan dia hari ini. Ketika dia tidak bekerja berarti belum tentu dia bisa makan hari ini. Next. Nah, syarat untuk bisa mendapatkannya yaitu bekerja dan berdomisili di wilayah Indonesia atau yang memiliki KTP. Beda halnya yang dianggarkan oleh APBD, Bapak Ibu. Kalau di APBD Kota Balikpapan berarti menggunakan harus KTP berdomisili di Balikpapan. Nah, kalau Bapak Ibu yang menggunakan dana TJSL-nya boleh untuk warga yang non Balikpapan pun boleh selama memang dia bekerja dan berdomisili di sekitar perusahaan Bapak Ibu semua. Next. Nah, manfaatnya apa Bapak Ibu? Manfaatnya yang didapat yaitu yang pertama jaminan kecelakaan kerja. Jadi jaminan kecelakaan kerja sama manfaatnya dengan Bapak Ibu semua yang kerja di perusahaan, yaitu ketika dia berangkat kerja bahkan pulang itu terlindungi oleh BPJS Tenagakerjaan. Jadi ketika terjadi risiko kecelakaan kerja, baik dari rumah berangkat ke tempat kerjanya atau pulang kembali ke tempat kerjanya, ketika mengalami risiko kecelakaan kerja, seluruh biayanya kami tanggung Bapak Ibu. Tidak ada batasan biaya, tidak ada batasan waktu. Jadi sampai dinyatakan oleh dokter sembuh, itu kami tanggung. Kami nggak melihat jabatannya apa, pekerjaannya apa, semua sama. Di rumah sakit fasilitas kelas 1. Beda halnya dengan BPJS Kesehatan, Bapak Ibu bayarkan kelasnya berapa, dapatnya kelas berapa dilayani rumah sakit. Kalau kami semua sama, mau bekerja informal, mau manajer, mau owner atau direktur, ketika dia terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, ketika mengalami kecelakaan kerja, seluruh biayanya fasilitas di rumah sakit adalah fasilitas kelas 1. Kalau di rumah sakit milik pemerintah fasilitas kelas 1, kalau Bapak Ibu pengen di rumah sakit swasta itu di kelas 2. Terus kalau seandainya terjadi risiko kecelakaan kerja ketika bekerja, itu santunannya minimal 70 juta plus beasiswa buat anaknya. Tadi kami nggak melihat pekerjaannya apa, jabatannya apa, semua peserta kami sama. Next. Ya. Manfaat yang kedua itu jaminan kematian. Jaminan kematian adalah manfaat yang kami berikan kepada ahli waris ketika pekerja atau peserta kami mengalami meninggal dunia. Meninggal dunia normal Bapak Ibu. Meninggal dunia normal tidak dalam hubungan pekerjaan, termasuk bunuh diri. Santunannya sebesar 42 juta. Nah, ini salah satu udah ada beberapa hotel yang sudah menganggarkan TJSL-nya, yaitu CSR-nya atau sertakan sejahterakan peduli lingkungan Anda, yaitu yang pertama dan sudah memberikan santunan secara simbolis, yaitu Hotel Platinum dan Hotel Jatra. Jadi Hotel Jatra kemarin menganggarkan untuk nelayan di daerah Manggar, dan Hotel Platinum 4 RT di sekitar hotelnya. Ada sekitar 1.000 orang yang sudah dianggarkan dan sudah menyerahkan santunan kepada pekerja yang mereka lindungi di sekitar wilayah operasionalnya. Nah, kebetulan seperti yang disampaikan tadi, kebetulan di tahun ini ada program pemerintah melalui Pak Presiden Prabowo mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2025, Bapak Ibu. Beliau mendiskon iuran BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi mungkin yang sudah
memberikan CSR-nya tahun-tahun sebelumnya yang 16.800 per orang per bulan. Tahun ini sampai Desember 2026 didiskon 50%. Jadi yang harusnya misalnya untuk 1.000 orang selama 1 tahun biasanya 200 juta, hanya sekitar 100 juta. Jadi selama tahun ini didiskon sebesar 50%, Bapak Ibu. Next. Ya, mungkin itu materi dari saya. Sebelumnya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aryan, begitu banyak manfaat ya yang ketika kita menjadi peserta belajar kerjaan. Tetapi kalau melihat kota Balikpapan sebagai kota industri dan jasa dengan jumlah masih 50%, saya pikir itu masih minim lah. Mungkin setelah ini banyak para pelaku usaha hotel nanti yang ingin tanya bagaimana mekanismenya, mungkin ditahan dulu. Nanti saya kasih kesempatan satu pertanyaan. Asal mungkin kita narasumber dari luar, Pak Diki, terkait beberapa kebijakan baru dari dulu namanya Bapenda, sekarang Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Silakan Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, yang mewakili Bapak Wali Kota, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, dan serta Pak Adamin, Kepala OPD, beserta juga Ketua PRI Provinsi dan Kota Balikpapan beserta pengurusnya, serta rekan-rekan hotel dan restoran sekota Balikpapan yang saya sangat banggakan. Yang pertama-tama puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini saya bisa menyampaikan dan menghadiri sebagai penugasan dari narasumber dari PHRI untuk mensosialisasikan terkait pajak daerah. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada pihak hotel dan restoran, karena seperti kita ketahui di saat ini tekanan transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah semakin dibatasi dan bahkan semakin menurun. Satu-satunya yang membiayai operasional pemerintah kota saat ini adalah pendapatan asli daerah, dan pendapatan asli daerah ini pajak hotel dan restoran ini merupakan salah satu penopang terbesar dari PAD. Ya, tepuk tangan untuk PAD. Ya, Bapak dan Ibu, mohon izin sebelumnya saya ditugasin sebab menyampaikan sosialisasi terkait pajak daerah. Jadi Bapak Ibu, Mas Aldi, masih sempat waktunya Pak, kira-kira kalau sempat Pak, silakan Pak. Di slide-nya bisa disampaikan ya. Bila Pak Kianto itu tahan tidak perut ya. Oh iya. Oke, jam 1 Pak, saya masih kuat, aman. Baik Pak, mudah-mudahan 5 menit sudah bisa saya selesaikan ya. Baik Bapak Ibu, sebentar saja. Jadi memang pajak daerah ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Nah, itu jadi merupakan salah satu kitabnya pajak daerah. Jadi pajak daerah itu juga pasal 1 angka 21 sama 24. Jadi setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan di usahanya yang terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah harus berkontribusi wajib kepada negara. Pada saat ini pajak daerah itu ada kurang lebih 13 pajak daerah, PBB, BPHTB, terus ada 5 PBJT. 5 PBJT yang pertama itu makan minum, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan, terus kemudian ada pajak reklame, pajak air tanah, pajak MPLB, sebelumnya ada pajak
sarang burung walet tapi sudah dihapuskan pada tahun 2025. Kemudian ada option PKB dan BBNKB. Nah, yang akan kami tekankan di sini yaitu pajak perhotelan. Pajak PPJT itu yang terdiri dari pajak makan minum, jasa perhotelan, tenaga listrik, jasa parkir, dan kesenian. Nah, ada pun tarif-tarif yang ada di dalam persentase dari pajak PPJT. Pajak PPJT itu sama seperti sesuai dengan peraturan daerah sekitar 10%. Hanya saja dikecualikan untuk beberapa kategori-kategori tertentu seperti karaoke keluarga, diskotik, klub malam, bar, karaoke dewasa, mandi bob atau spa. Jadi kalau spa itu 40%, diskotik, klub malam, bar itu masuk 60%, karaoke dewasa 60%. Tarif PBJT juga termuat juga, mungkin Ibu Bapak Ibu bisa melihat di DJIH, bisa mendownload di situ terkait Perwali nomor 1 tahun 2025, yang di dalamnya ada berupa tarif-tarif dari masing-masing pajak-pajak daerah tersebut. Terus kemudian memang ada beberapa hal sebelumnya yang menjadi atensi kita bersama, bahkan dengan teman-teman PHRI, yaitu adanya tempat di hotel yang pajaknya mungkin ya seperti kayak bar, itu mungkin tidak sesuai dengan mungkin kemarin hasil dari beberapa sidang dengan anggota Komisi 2, ada temuan-temuan yang mungkin dalam penafsiran tertentu mungkin ada multitafsir sehingga perlu kita luruskan. Jadi memang kalau pajak bar dasarnya 60%. Terus kemudian dari pajak-pajak ini kemudian Bapak Ibu selalu dibayarkan, disetorkan ke rekening RKUD Kota Balikpapan, pemerintah Kota Balikpapan. Jadi langsung ditransfer ke rekening kas daerah. Itu mungkin sekelumit karena waktu kita juga terbatas, mungkin waktunya siap. Nanti kalau ada pertanyaan ya, bisa sambil nanti kita ya diskusi. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Ya. Ini bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didi. Artinya bahwa kontribusi pendapatan daerah Balikpapan khususnya ini sebagian besar adalah dari sektor pariwisata dan perhotelan dan restoran. Oke, terima kasih Pak Didi. Nah sekarang mungkin terakhir ke Pak Jaludin. Bicara hukum benar panjang gitu ya, nggak bisa sejam 2 jam, tapi karena waktu kasih tadi juga 5 menit, mungkin bagaimana soal hak dan kewajiban, termasuk tadi mekanisme hubungan kerja antara karyawan sebagai owner, pelaku usaha dan sebagainya secara hukum, kita juga menjalankan itu juga lebih enak, lebih nyaman gitu. Silakan Pak Jaludin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PHRI Kota Balikpapan Pak Sugianto. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Balikpapan yang hari ini diwakili oleh Ibu Dr. Ratih Kusuma. Salam kenal Ibu. Yang saya hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Bapak Hasbi Asidiki. Tadi saya mendengar paparan dari Mas Ardian Nur tadi itu, saya kayaknya tertarik untuk bersilaturahmi ke kantor Bapak. Baik, silahkan. Karena kayaknya tadi ada menyinggung dengan jasa, dan sepertinya saya belum di cover jasa kayaknya. Dan mungkin
ada nggak polis buat profesi lawyer Bapak? Ada ya. Nah ini menarik sekali karena hanya yang perlu saya pertegas itu kapan lawyer dia mulai kerja dan kapan dia lepas dari kerja. Kalau teman-teman hotel kan misalkan kerja 8 jam ataupun 12 jam, tapi lawyer ini kayaknya 24 jam dia kerja. Mungkin itu yang perlu saya silaturahmikan ke kantor Bapak nanti. Terus kemudian ada Ketua Panitia Pak Tapril, salam kenal Bapak. Kemudian ada moderator kita Pak Sumarsono, Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya memang kalau berbicara mengenai praktisi hukum ini luas sekali, apalagi memang mengenai jasa pariwisata ini permasalahan hukumnya sangat kompleks. Namun saya merangkum dan saya beri judul General Knowledge of Hotel Operation. Perkenalkan, saya Jaludin SH dari kantor hukum saya sendiri, Jaludin SH Law Office. Terus kemudian saya juga selaku ketua Perapmi, Perkumpulan Advokat Muslim Indonesia Kalimantan Timur. Dan saya di hari ini, kehadiran saya hari ini itu diprakarsai oleh Ibu Iva. Ibu Iva, mana Ibu Iva tadi? Nah itu Ibu yang cantik di belakang. Terima kasih Ibu. Beliau rekan saya. Sekarang lagi menangani perkara pembunuhan yang di Kampung Baru. Beliau rekan saya dan memang orangnya cerdas, pintar dan ulet. Boleh di next, saya masuk ke materi, langsung ke ini saja karena kita dibatasi oleh waktu. Mungkin slide ke-4. Ya, mungkin saya akan mempercepat pemateri karena dibatasi 5 menit. Tetapi kalau misalkan diberikan waktu lebih, mungkin kita bisa berdiskusi karena memang ini permintaan dari Ibu Iva bahwa saya membahas mengenai potensi masalah yang terjadi di perhotelan. Tetapi jika ada tiktokan diskusi, saya mungkin kalau saya bisa jawab saya akan jawab, kalau saya tidak bisa jawab saya akan pelajari lagi. Potensi permasalahan hukum yang mengintai jasa pariwisata dan perhotelan. Pertama, saya ada aspek hukum bisnis pariwisata, terus kemudian kontrak dan perjanjian, ini sangat penting. Terus kemudian ada hak dan kewajiban, perlindungan hukum bagi wisatawan dan operasi pariwisata, dan perlindungan konsumen. Terus kemudian ada hukum ketenagakerjaan, kontrak kerja karyawan di industri jasa. Terus kemudian ada cara penyelesaian sengketa bisnis. Next, aspek hukum bisnis pariwisata, saya rangkum. Aspek hukum bisnis pariwisata dan perhotelan di Indonesia diatur utamanya melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, mencakup perizinan usaha, terus kemudian kontrak perjanjian kerja, perhotelan, biro perjalanan, perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, sertifikasi kompetensi, serta perlindungan lingkungan, kepatuhan terhadap hukum termasuk aspek hukum perdata dan kontrak bisnis pariwisata penting untuk perlindungan konsumen, manajemen risiko dan operasional bisnis. Next, ya. Kontrak perjanjian kerja ini saya rasa, menurut saya, nggak tahu kalau teman-teman praktisi perhotelan ini, mungkin ini salah satu yang menurut saya krusial, mengatur kerjasama antara pelaku usaha pariwisata dengan supplier, mitra atau wisatawan, syarat sahnya suatu perjanjian 1320 KUH Perdata. Memang antara hubungan pekerja ataupun mitra bersama mitra ini diatur dengan perjanjian. Dasar perjanjian itu adalah pasal 1320 KUH Perdata. Kalau hari ini lagi gencar-gencar terhadap perubahan undang-undang KUHP, nah namun ini KUH Perdata. KUH Perdata ini aslinya itu masih menggunakan bahasa Belanda, belum
dirubah, belum ada perubahannya. Kita apresiasi terhadap pemerintah pusat bahwa hari ini telah terjadi perubahan KUH Perdata, KUH Pidana maupun hukum acara pidana itu sendiri sudah dirubah oleh pemerintah. Terus kemudian ada asas-asas berkontrak. Asas berkontrak ini kalau di lalu lintas katanya rambu-rambu yang harus kita perhatikan terhadap kontrak. Ada asas konsensualisme atau obligator. Obligator ini bahwa setiap kontrak itu menimbulkan hak dan kewajiban Bapak Ibu. Ada ketika waktu kita sudah mengingatkan diri bahwa kita sudah harus memberikan rambu-rambu kepada diri kita bahwa ada hal yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Kemudian ada asas keabsahan kontrak, ada asas mengikatnya kontrak, terus kemudian ada asas itikat baik, terus kemudian ada akibat keadaan memaksa absolut atau force majeure. Force majeure ini kalau misalkan kita mengikatkan diri terhadap suatu kontrak, kalau terjadi keadaan yang mendesak force majeure, maka kita terbebas dari melakukan kewajiban untuk yang telah tertuang di dalam kontrak itu sendiri. Terus kemudian tentu yang paling utama di dalam kontrak itu adalah asas orang yang cakap hukum dalam membuat suatu kontrak. Saya masukkan ini karena memang ini penting sekali, karena saya juga salah satu lawyernya salah satu hotel di Balikpapan sempat bermasalah karena di usia ini ada beberapa hotel yang mempekerjakan anak di bawah umur sehingga dia terkena masalah. Sehingga saya cantumkan ini, kalau orang cakap hukum mampu membuat suatu tindakan hukum itu usia di dalam hukum perdata itu usianya 21 tahun. Perlindungan anak 18 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau mau merekrut karyawan jangan cari yang di bawah 18 tahun. Ada usia menikah itu 19 tahun. Kalau di bawah 19 tahun harus mengajukan permohonan dulu ke pengadilan agama untuk bisa dinyatakan boleh menikah. Terus kemudian ada administrasi negara itu 17 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau mau anaknya membuat KTP harus 17 tahun dulu baru boleh. Bentuk-bentuk pembatalan perjanjian, salah satunya kalau sudah kita bahas tadi di atas, ada hal-hal yang bisa membatalkan perjanjian itu sendiri. Di antaranya ada putusan hakim, maka dengan sendirinya kontrak tersebut berakhir. Ada tujuan perjanjian telah tercapai, atau terakhir adalah dengan persetujuan para pihak. Kalau seandainya terjadi kontrak yang belum selesai, terus kemudian kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kontrak, maka kontrak tersebut dengan sendirinya berakhir. Terus next, hak dan kewajiban perlindungan hukum bagi wisatawan dan operator pariwisata, perlindungan konsumen. Ini penting juga Bapak Ibu. Yang perlu diperhatikan adalah perlindungan konsumen, bahwa konsumen itu ketika waktu menggunakan jasa kita ataupun menggunakan fasilitas yang kita sediakan, bahwa dia memiliki hak untuk mengetahui penyediaan informasi. Ada Bapak Ibu di hotel harus ada penyediaan informasi, ini penting. Terus kemudian harus diberi keamanan terhadap tamu-tamu yang akan menggunakan jasa hotel kita. Terus kemudian ada pelayanan sesuai standar. Artinya standar ini siapa yang buat? Bapak Ibu ketika memiliki restoran ataupun hotel harus membuat standar sendiri yang kira-kira tidak melanggar aturan-aturan hukum yang ada. Terus kemudian tenaga kerja dan lingkungan. Hukum ketenaga kerjaan mengatur kontrak kerja karyawan perhotelan pariwisata. Kayaknya belum lengkap. Gak apa-apa. Iya. Bukan ini. Ya. Jenis kontrak kerja, Bapak Ibu saya rasa sudah paham semua. Ada jenis kontrak kerja PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu.
Artinya di dalam kontrak kerja PKWT ini harus benar-benar disebutkan apa hak dan kewajiban dari karyawan tersebut. Jadi kalau seandainya dia kerjaannya untuk misalkan dia sebagai tukang parkir, jangan disuruh layanin tamu. Nah, sehingga ini harus disebutkan dengan detail sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Kalau seandainya harus misalkan orang ini karena attitude-nya bagus, pekerjaannya bagus, kinerjanya bagus, sebaiknya dibuatkan kontrak baru. Seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian ada PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, kalau PKWTT ini ya tergantung kebijakan Bapak Ibu semua dalam mempekerjakan dia seperti apa. Terus kemudian ada outsourcing, sangat umum di industri jasa. Ya kalau di perhotelan biasanya itu security, office boy dan lain sebagainya itu biasa menggunakan jasa outsourcing. Kemudian ada next, ada cara penyelesaian sengketa. Saya bagi menjadi dua, ada jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi ini ini adalah opsi terakhir Bapak Ibu. Ada lembaga peradilan, terus kemudian di bawah lembaga peradilan ada peradilan umum, peradilan niaga, peradilan agama. Peradilan agama ini dia mengadili sengketa, kalau di dalam usaha ada sengketa ekonomi syariah. Kalau peradilan niaga adanya di sini, kalau Balikpapan Kalimantan Timur ini adanya di Semarang dan Surabaya. Kalau Indonesia Timur adanya di Makassar, dia khusus dia. Kalau misalkan peradilan yang lain itu ada peradilan negeri, setiap kota ataupun kabupaten kota dia punya pengadilan sendiri. Terus kemudian ada arbitrase. Arbitrase ini dia bukan di bawah pemerintah, tapi bentukan organisasi masyarakat. Ada BANI, ada Basarnas, ada P3BI. Ini lembaga arbitrase yang membidangi sengketa ekonomi. Terus kemudian yang jalur non litigasinya adalah ada mekanisme negosiasi maupun mediasi. Next, masih ada nggak? Oh, terakhir. Thank you, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan pemaparan saya tadi terjadi perbincangan yang kira-kira memicu kita untuk lebih berpikir kritis lagi, sehingga mungkin ada hal-hal yang belum saya sampaikan, mungkin kita bisa diskusi. Terima kasih Pak Jalin. Upload mungkin buat Jalin. Pak Jalin izin masih waktu? Oke. Saya kasih waktu kesempatan ke Bapak Ibu audien satu sesi aja kali. 3 pertanyaan dari sisi kanan saya, tengah, sama kiri. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. 1, 2. Oke, mungkin bisa dibantu Mas, 1 yang di belakang dulu. Silakan nama dari hotel mana atau dari restoran mana ditujukan ke narasumber mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu, dengan saya Yudik dari Maxwell Hotel Balikpapan. Mungkin ingin bertanya spesifik ke tim BPPDRB. Untuk pertanyaan pertama terkait pajak 60%, apakah ada tanggal spesifik kapan akan diterapkan? Kemudian pertanyaan kedua, mungkin boleh dijelaskan Bapak terkait kategori bar. Karena kategori bar ini apakah tempat hiburan malam yang besar atau lounge yang jual minuman alkohol yang ada di hotel? Itu aja Pak, dua pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut, Bu Berapa? Baik, terima kasih. Mohon izin. Jadi kaitannya dengan perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 bahwa perlindungan untuk wisatawan.
Saya ingin bertanya dengan BPJS Tenaga Kerja, apakah ada contoh hotel yang sudah memberlakukan perlindungan kepada wisatawan yang menginap di hotelnya? Sama halnya kami di dalam mengelola satu destinasi, diharapkan pengunjung wisatawan terlindungi, sehingga kami melakukan evaluasi atau perlindungan ini dengan melihat kunjungan selama setahun rata-rata berapa, kemudian kita beri perlindungan selama setahun. Jadi tidak bisa menentukan siapa pengunjung tersebut. Ketika terjadi insiden, mereka sudah langsung terlindungi. Begitu pula harapan kami dengan tamu wisatawan yang menginap di hotel. Kemudian yang kedua, untuk perlindungan karyawan hotel maupun di sekitar lingkungan hotel, sudah ada beberapa yang kerjasama dan mohon perhatian dari BPJS Tenaga Kerja ketika hotel-hotel yang berada di Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan seperti RAN, kegiatan-kegiatan budaya, mohon dibantu dengan perlindungan tenaga medis maupun fasilitas ambulan lainnya. Berikutnya kepada pengelola pajak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah. Jadi kami mohon secara intens mengadakan komunikasi dengan pelaku pariwisata. Jangan sampai kita melihat berita di koran ini tidak bayar pajak, itu tidak. Saya juga prihatin karena kami bentuk pembinaan, kami berada di bawah binaan kami, dan untuk pendapatan pariwisata ini terbesar 35% 2024 untuk PAD Kota Balikpapan, dan 2025 27%. Jadi mohon ada apresiasi juga untuk pengelola pelaku pariwisata ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi mungkin. Oh, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berbahagia Bapak Dery ini, saya melihat saya berdiri bertanya, karena saya akan menanyakan sebuah pertanyaan yang mungkin mewakili ya dari teman-teman. Kalau yang pertama, ini saya tertarik terkait dengan masalah hukum. Kira-kira menurut Bapak ini di era digitalisasi ini, apa saja masalah hukum yang kemungkinan akan muncul tapi bisa saja kita tidak sadari selaku pengusaha hotel, Pak. Kemudian yang kedua yang saya ingin tanyakan ini, Pak, ini contoh aja, saya tidak menyebutkan instansi dan lain-lain. Kalau nih Pak, misalnya hotel didatangin oleh pihak yang berwajib, misalnya ingin memeriksa tiba-tiba tamu yang ada di kamar, memeriksa CCTV hotel, dan memeriksa dokumen in-house dan lain-lain tamu-tamu kami. Sementara kami juga harus melindungi konsumen-konsumen kami. Apa langkah mungkin Pak yang paling bijak yang bisa kami lakukan agar tidak salah langkah, tidak salah kata, dan tetap juga mendukung pemerintah ataupun instansi tersebut? Seperti itu. Jadi mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih. Mungkin akan tanya ke Gugus Kerjaan terkait perlindungan konsumen tadi, kemudian juga perlindungan karyawan dan perlindungan hotel, ke Pak Diki BBRI tadi terkait tadi ya kayak waktu pembayaran termasuk kategori bar, kayak besar, dan kayaknya kalau berarti kayak instruksi bukan pertanyaan. Asal Pak Haji. Ya, terima kasih Pak. Berarti terima kasih pertanyaannya Bu. Untuk yang perlindungan wisatawan di hotel itu undang-undangnya belum ada Bu. Jadi kami masih belum bisa melaksanakan itu. Tapi untuk berkegiatan event olahraga gitu kita sudah melakukan itu. Perlindungan seperti lari, seperti olahraga lainnya yang sifatnya sementara 1 hari tapi kita lindungi dalam 1 bulan. Itu kita bisa lakukan. Dan untuk yang tadi setiap kali kegiatan kami nanti akan kerjasama dengan beberapa rumah sakit di Balikpapan, banyak rumah sakit
kami tinggal mengundang aja nanti dengan rumah sakit kerjasama tersebut, mereka akan hadir dalam setiap kegiatan dan tolong kami diberitahu minimal 3 hari sebelumnya, Bu. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Langsung lagi. Oh ya. Ya, makasih atas feedback dari hasil paparan. Nanti sambil menunggu paparan, ya. Jadi baik Bapak Ibu, pertanyaan yang pertama, pajak bar 60%. Sebenarnya jadi sesuai dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2023 itu setelah diundangkan pada 2 Januari 2024. Nah, itu sudah dinyatakan bahwa khusus pajak hiburan yang dikecualikan yaitu bar itu dengan pajak sekitar 60%. Bisa lihat ke atas Mas yang ada perwal. Terus kemudian terkait kategori bar, nah itu tadi ini yang perdatnya. Nah ini kategori bar. Bar ini merupakan tempat usaha yang utamanya melakukan penjualan atau penyajian minuman beralkohol untuk dikonsumsi langsung di tempat dengan atau layanan bartender. Nah itu seperti yang kita bisa lihat juga di situ. Itu yang terkait dengan kategori bar. Terus kemudian yang kedua yaitu saya mohon maaf apabila Ibu ada pemberitaan di medsos atau di mana itu terkait wajib pajak yang mungkin yang membandel. Sebenarnya kami tidak pernah langsung follow up ke medsos. Kami selalu kooperatif dengan pihak-pihak wajib pajak tertentu yang mungkin yang menunggak apa segala macam. Kami nggak pernah sampai tiba-tiba langsung di up. Kalaupun memang ada yang istilahnya yang lebih, misalnya sampai seandainya blooming itu memang di luar kuasa kami, mohon maaf. Jadi kadang-kadang memang kami juga tidak menyangka juga tiba-tiba ada yang pihak-pihak yang mungkin ya yang terlalu apa istilahnya kalau kami selalu kooperatif bekerja sama istilahnya dengan wajib pajak istilahnya tidak langsung istilahnya ya kami selalu kooperatif dulu lah istilahnya, kecuali udah nemen banget sampai udah bertahun-tahun itu baru mungkin kami istilahnya melakukan kegiatan yang intensif istilahnya yang istilahnya sudah ada proseduralnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya. Terima kasih Pak Diki. Terakhir Pak Jogi terkait tadi persoalan hukum yang kemungkinan atau biasa muncul di era digital, misalnya di post-post di media sosial. Dan kedua ini juga mungkin pengalaman-pengalaman ketika kayak rahasia hotel, tempat hiburan malam gitu. Apakah harus izin dulu atau bagaimana mekanisme sehingga sama-sama lah. Dari pihak hotel juga tidak dirugikan, dari aparat hukum juga menjalankan tugas seperti bagaimana mestinya. Silakan Pak Diki. Iya. Memang pernah terjadi banyak. Atau Bapak salah satu korban ini yang pernah diperiksa ini, Pak? Belum Pak ya? Kalau diperiksa panggil saya Pak. Ya. Yang pertama saya pengen mengulas, memang saya tadi ketika waktu mau menyusun materi ada hal-hal kira-kira apa ya yang kira-kira menjadi yang harus diantisipasi oleh pelaku-pelaku usaha perhotelan. Tapi yang paling mendasar menurut saya itu tadi itu bahwa menurut saya potensi yang krusial itu adalah orang yang check-in adalah anak di bawah umur. Di Balikpapan tingkat kekerasan seksual terhadap anak itu tinggi, Bapak Ibu. Nah, sehingga
jangan sampai terhadap perilaku-perilaku ataupun sekarang ini kan perbuatan asusila itu agak sedikit bergeser, yang dulu menjadi momok ataupun menjadi masalah yang harus kita tolak bersama bergeser menjadi sesuatu kewajaran yang baru sepertinya. Oleh sebab itu teman-teman pengusaha-pengusaha hotel harus mengantisipasi ini, karena di dalam kontrak perjanjian kerja maupun perjanjian tadi itu ada harus dipenuhi dengan orang yang membuat kontrak itu harus cakap hukum. Nah, ketika waktu dia tidak cakap hukum, maka kontrak tersebut dianggap tidak pernah ada. Sehingga tidak ada kontrak jika meskipun sudah tanda tangan kontrak, saya nginap di sini apa segala macam, tapi ketika waktu dia tidak cakap hukum, maka perjanjian itu tidak dianggap ada. Nah, kemudian sehingga ketika waktu terjadi permasalahan di kemudian hari, pihak hotel tidak bisa diseret seperti itu. Nah, terus kemudian bagaimana kalau misalkan ada penggeledahan, misalkan meminta data informasi terhadap tamu yang hadir. Memang sebenarnya itu saya paham pertanyaan Ibu Ratih tadi menuju ke siapa, tetapi memang pemerintah ataupun misalkan oknum-oknum itu melakukan perbuatan abuse of power. Salah satunya dengan ada misalkan mau melakukan penggeledahan terhadap tamu ataupun meminta informasi atau segala macam, itu tidak benar, tidak diperbolehkan. Penegak hukum pun ketika waktu melakukan penggeledahan ataupun menyita suatu alat bukti itu harus berdasarkan dimulai dengan putusan pengadilan, harus minta izin dulu kepada pengadilan, baru boleh melakukan penyitaan ataupun penggeledahan terhadap suatu objek ataupun barang bukti seperti itu. Nah, tetapi tidak bisa kita tutup mata bahwa memang itu pernah terjadi hal-hal itu. Tetapi kalau misalkan bagaimana aturan hukumnya, bahwa Indonesia ini kan negara hukum, Bapak Ibu. Segala sesuatu tindak tanduk pemerintah itu harus berdasarkan dengan aturan yang ada, harus berdasarkan legal standing. Saya sebagai lawyer pun ketika waktu orang ngaku bahwa saya adalah kliennya Pak Jaludin, tetapi orang itu tidak pernah memberikan tanda tangan kuasa kepada saya, dia bukan klien saya, sehingga hak dan kewajiban itu tidak pernah ada terhadap saya. Sehingga menjawab pertanyaan tadi itu, kalau misalkan hotel digeledah oleh oknum-oknum, maka pertama-tama tanyakan dulu legal standingnya. Tanya dulu Bapak dari instansi mana, terus kemudian Bapak mau apa, kalau mau nginap biayanya sekian, tapi kalau mau menggeledah saya periksa dulu. Benar berarti ya? Nah, sehingga sebenarnya kalau saya mau menyinggung pertanyaan Bu Ratih tadi itu, salah satu caranya adalah mendidik masyarakat untuk mendidik masyarakat untuk memiliki SDM yang baik, sehingga mengetahui apakah lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk turun ke lapangan, harus ngecek kamu sudah bayar pajak apa belum dan lain sebagainya. Tidak gitu. Nah, jadi harapan saya seperti itu. Mungkin Bu Ratih mungkin difasilitasi nanti masyarakat untuk diberikan sosialisasi agar kalau misalkan nggak terlalu percaya ketika tiba-tiba di blog media salah satu oknum pemerintah gitu ya melakukan kunjungan kerja terhadap para wisata ini ternyata ditemukan bahwa dia nggak bayar pajak dan lain sebagainya, sementara pihak yang berwenang sendiri dalam hal ini Pak Diki itu menjaga komunikasi yang baik agar kenapa? Ya kita nagih pajak ini kan sebenarnya itu kesadaran pembayar pajak itu sendiri, apakah dia mau jujur atau tidak gitu. Kalau memang tidak jujur ya lakukan pendekatan hukum gitu, bukan di up media dan lain sebagainya itu seperti itu. Nah, jalan satu-satunya adalah memberi pemahaman terhadap masyarakat bahwa kalau misalkan ada lembaga pemerintah yang melakukan abuse of power yang harusnya itu menjadi bukan tanggung jawabnya, terus kemudian dia lakukan, ya mari kita beri sama-sama kan gitu aja ya. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jaludin. Bapak Ibu sekalian, saya pikir cukup ya hukum alam dan sekian sama pengajian. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber Pak Jaludin Eza, Pak Diki, Pak Hasbi. Tentu ketika nanti masih ada pertanyaan, masih ada waktu. Nanti sambil makan siang bisa langsung tanya ke Pak Hasbi, Pak Diki maupun Pak Jaludin. Pak, kalau tadi Pak menawarkan nih,
yang punya persoalan hukum silakan hubungi ke DPH and partner. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.